Momen akhir tahun dimanfaatkan pengelola objek wisata untuk memikat wisatawan berkunjung dengan menyiapkan sejumlah atraksi untuk ditampilkan selama libur akhir tahun. Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, wisatawan memadati kawasan Candi Borobudur sejak hari libur Natal. Pengelola Candi Borobudur mencatat rata-rata pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru mencapai 20 hingga 30 ribu orang per hari. Pengelola Candi Borobudur memprediksi jumlah kunjungan ke Candi Borobudur akan terus meningkat hingga masa libur akhir tahun. Adapun puncak kunjungan diperkirakan terjadi pada 1 Januari 2023 dengan jumlah kunjungan sebanyak 24 ribu orang. Direktur Utama PT Tawon Wisata Candi Borobudur, Edi Setiono, mengatakan pelonggaran aturan mobilitas masyarakat ikut mendorong meningkatnya kunjungan ke Candi Borobudur. Selama libur Natal dan Tahun Baru, PT Tawon Wisata Candi Borobudur menargetkan jumlah wisatawan mencapai 160 ribu orang. Jadi untuk target kita selama musim 10 hari ini sekitar 160 ribu, ya 162, 166 ribu pengunjung. Ini ekivalen dengan 20 sampai 30 ribu per hari, ya. Tetapi sebenarnya angka ini kan angka yang tidak sangat tinggi bila dibanding dengan angka sebelum pandemi, di mana di angka sebelum pandemi itu bisa mencapai per hari sekitar 50 ribu. Tetapi sekali lagi karena ini momentum awal, ya kita belum paham betul orang ini euforia untuk melakukan wisata, maka kesiapannya itu betul-betul kita dorong untuk kita bisa menjamin bahwa kami mempersiapkan destinasi untuk para wisatawan untuk aman berkunjung ke destinasi di Borobudur, di Prambanan maupun di Taman Mini. Pelonggaran aturan pembatasan kegiatan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru membuat pelaku usaha pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Libur Natal dan Tahun Baru diharapkan menjadi momen kebangkitan pariwisata yang redup akibat pandemi COVID-19. Lantas bagaimana strategi pengelola kawasan wisata menarik kunjungan wisatawan selama libur akhir tahun? Saya akan membahas lengkapnya bersama dengan General Manager Taman Wisata Candi Borobudur, Jamaluddin Mawardi. Pak Jamal, bagaimana kunjungan di Candi Borobudur di libur Nataru tahun ini? Apakah ada kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi libur Nataru tahun ini menjadi momen awal ya kebangkitan pariwisata setelah pelonggaran PPKM dilakukan oleh pemerintah. Nah, khususnya di Taman Wisata Candi Borobudur, ya mulai libur Natal ini sudah terlihat pergerakan penambahan jumlah wisatawan yang berkunjung. Ya, dari hari-hari kemarin apabila dibandingkan dengan hari-hari sebelum Natal kemarin, ini jelas jadi peningkatan jumlah yang cukup terlihat. Jadi weekday-nya rata-rata kemarin itu masih di bawah 5.000 ya. Weekday ini selama libur Natal ini pergerakannya sudah sampai 10.000. Dan ini puncaknya nanti kami memprediksi akan terjadi antara tanggal 31 dan Pak Jamal, kalau rata-rata ada pengunjungnya ini mencapai 5.000, bagaimana dengan tadi Pak selama periode Nataru bisa diulangi kembali? Ya, selama periode Nataru ini jumlah pengunjungnya terjadi peningkatan hampir 2 kali lipatnya ya dibandingkan dengan hari weekday sebelum Natal dan Tahun Baru. Sekarang weekday kami mencatat antara 10-11 ribu per harinya. Baik. Sementara kalau hari-hari biasa masih di bawah 5.000. Baik, kalau hari-hari biasa masih di bawah 5.000, di momen Nataru ini sudah mencapai 11.000 kunjungan per hari ya Pak ya. Dan target puncak kunjungan dari wisatawan kapan Pak? Kami memprediksi puncak kunjungan wisatawan itu akan terjadi antara tanggal 31 dan 1 Januari. 31 dan 1 Januari ya Pak Jamal ya. Apakah rata-rata kunjungan yang sudah mencapai 11.000 per hari ini sudah sesuai dengan target Pak? Atau akan ditingkatkan lebih lagi? Kalau target saya kira belum ya. Targetnya libur Natal Tahun Baru kan di angka
164. Baik. Dengan perkembangannya, ya mungkin kita masih belum upaya angka itu sampai di sana. Dan ini juga sangat dipengaruhi dengan faktor cuaca yang kebetulan Betul. di beberapa hari terakhir ini curah hujannya masih sangat tinggi, terus setiap hari hujan, antara siang sampai sore selalu diguyur. Namun apakah kunjungan wisata Pak ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode Nataru tahun lalu Pak, tahun 2021? Ya mestinya lebih tinggi tahun ini karena tahun lalu masih dalam situasi pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi tahun ini sudah mulai dilonggarkan, tentunya ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wisatawan dan juga minat wisatawan berwisata ke luar Jakarta, termasuk ke destinasi Borobudur. Baik, Pak Jamal, tadi Anda katakan belum mencapai target atau masih berupaya menuju target kunjungan yaitu 160.000 pengunjung selama momen Nataru. Lantas strategi apa nih yang dilakukan oleh PT TWC untuk menarik kunjungan wisatawan pada libur akhir tahun ini? Ya, saya kira strategi memang sudah kita rancang dari awal bahwa libur Nataru tahun ini kita Taman Wisata Candi Borobudur akan menghadirkan beberapa atraksi tambahan sebagai daya tarik baru ya, sebagai daya tarik baru. Nah, yang pertama setiap 2 hari sekali kita akan tampilkan pementasan sendera tari yang mengakar dari cerita relief yang ada di Borobudur. Nah, itu akan kita pentaskan sebagai daya tarik tambahan. Dan di titik-titik lain kita juga akan sajikan cultural performance, ya, pertunjukan dari kesenian yang dikelola oleh masyarakat untuk ditampilkan dan menjadi tambahan atraksi bagi wisatawan. Nah, di 4 titik lokasi yang ada di kawasan Borobudur itu nanti akan kita tampilkan ya, atraksi yang bisa memberikan tambahan hiburan. Baik, ada atraksi tambahan untuk menarik lebih banyak pengunjung di akhir tahun ini, Pak. Dan tadi Bapak katakan sebenarnya ada tantangan juga nih, Pak, untuk mengundang wisatawan datang ke Candi Borobudur, salah satunya karena faktor cuaca. Apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan Candi Borobudur agar wisatawan nyaman saat berkunjung, terlebih lagi saat cuaca sedang tidak menentu seperti saat ini, Pak? Ya, saya kira sudah menjadi kewajiban kami bagaimana wisatawan yang datang ini bisa mendapatkan pengalaman yang dalam situasi ataupun cuaca yang ada. Memang di Borobudur sendiri karena ini destinasi yang terbuka ya, biasanya kita hanya memastikan pada saat musim hujan datang ini ada shelter yang bisa dimanfaatkan, kemudian kendaraan-kendaraan yang bisa mengangkut wisatawan dalam situasi hujan gerimis ini yang kita persiapkan seperti ada mobil listrik yang bisa membawa mereka pada saat sedang keliling candi dan sejenisnya yang bisa kita persiapkan. Faktor keamanan dan juga keselamatan pengunjung selama ada di destinasi juga menjadi prioritas kami, dan bagaimana safety dari para pengunjung pada saat berada di kawasan dan bisa kita hadirkan. Baik, Pak Jamal, apakah keberadaan desa wisata di sekitar Borobudur ikut mempengaruhi terhadap jumlah kunjungan wisatawan, Pak? Saya kira ini ada korelasinya ya dengan kawasan desa-desa sekitar Borobudur yang sudah dikembangkan sedemikian rupa, itu menjadi daya tarik penyangga. Tidak hanya single destinasi di candinya saja, tapi sekarang wisatawan sudah mendapatkan berbagai pilihan opsi wisata selain candinya. Setelah itu bisa mengeksplor destinasi kawasan bagi desa-desa sekitar itu dengan keunggulan dan karakteristik masing-masing yang ada dan bisa dinikmati. Sehingga desa sekarang menjadi penunjang destinasi utama. Makin banyak aktivitas yang bisa dilakukan di kawasan dan baik,
Pak Jamal, dengan adanya tadi shelter dan juga ada atraksi tambahan serta desa wisata ini dapat menambah jumlah wisatawan yang datang ke Candi Borobudur di akhir tahun ini dan semoga bisa mencapai target 160.000 kunjungan di momen Nataru ini. Apakah Pak tadi kunjungan sudah mencapai rata-rata 11.000 per hari selama momen Nataru ini Pak? Sudah sama dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 Pak? Masih jauh kalau sebelum adanya pandemi. Libur Natal seperti hari-hari ini pengunjung sudah bisa di atas 15-20 ribu kalau kondisi sebelum pandemi. Nah ini sekarang memang baru tahap recovery pelan-pelan, tapi kan data tadi sudah menunjukkan pergerakan masyarakat sudah baik. Ya, inilah starting point kebangkitan pariwisata melalui tahun baru. Baik, Pak Jamal, tentunya menjadi harapan kita bersama supaya Candi Borobudur dapat kembali normal kunjungannya seperti sebelum pandemi COVID-19, yaitu rata-rata 15-20 ribu kunjungan per hari di momen Natal dan Tahun Baru. Dan ini merupakan titik kebangkitan dari pariwisata di Indonesia, salah satunya adalah kebangkitan dari Candi Borobudur. Sukses sehat selalu Pak Jamal, selamat kembali bertugas.